Bapak akan mengajak anak-anak untuk mencurahkan pendapat kalian. Bagaimana kalian bisa mencurahkan pendapat demi sebuah terciptanya budaya positif atau karakter yang baik untuk menjadi kebiasaan dan pembiasaan diri. Kita akan mencurahkan pendapat untuk membuat sebuah kesepakatan kelas yang nantinya kita akan yakini bersama. Jadi dari apa yang kalian lihat di depan, ini adalah kesepakatan kelas yang kita akan buat di kelas 4C untuk kita bisa bertingkah laku yang baik, berbudaya positif, dan kita selalu menjadikan ini kebiasaan yang baik. Jadi Bapak sudah bagikan tadi kertas berwarna pink atau merah muda. Di sana kalian bebas untuk mencurahkan pendapat kalian untuk keyakinan kita bersama, yaitu mencurahkan hal yang positif, kesepakatan apa yang ingin kalian bentuk di kelas ini bersama-sama. Silakan kalian tuliskan. Setelah itu kita bergerak untuk menempelkan kesepakatan yang sudah kalian buat atau curahan pendapat. Sudah bisa dimengerti? Silakan kalian. Sudah kalian tuliskan dari curahan pendapat kalian di kertas itu? Sudah. Sekarang saatnya kita akan menempelkan dari pemikiran kalian, curahan pendapat kalian yang nantinya kita akan jadikan kesepakatan dan kita yakini bersama. Nanti apabila ada kesepakatan yang sama kebetulan kalian tulis, baru kita akan koreksi bersama dan kita akan satukan persepsi bersama untuk menjadikan keyakinan kelas kita. Bapak izinkan mulai dari barat untuk menempelkan hasil curahan pendapatnya ke depan di kertas yang sudah Bapak sediakan. Silakan.
kalian sudah mencurahkan pendapat kalian dari apa yang kalian pikirkan menjadikan sebuah kesepakatan nantinya. Salah satunya di sini ada yang mengambil tidak mengambil barang milik orang lain tapi tidak mengambil. Nah, jadi kesepakatan ini nantinya akan menjadi keyakinan kelas kita yang kita akan laksanakan, yang kita akan terapkan dalam memotivasi diri kita untuk berbuat baik dan menjadikan ini budaya positif. Bagaimana? Sepakat? Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan baru yang saya peroleh dari pendidikan pendidikan. Jadi di sini besar harapan saya kepada teman-teman sekalian serta kesempatan yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan ruang yang sangat luas untuk berdiskusi, berkolaborasi dan berbagi bersama teman-teman sekalian dalam pendidikan guru penggerak yang saya tempuh kurang lebih yang akan berakhir di bulan Juni ini. Jadi saya akan membawakan materi tentang budaya positif. Ini materi yang akan saya bawakan dan saya akan bagikan kepada teman-teman sekalian. Ini dalam guru penggerak pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi yang kita ketahui budaya positif itu sesungguhnya ini bukan pembelajaran baru, melainkan pembelajaran yang sudah kita dapatkan dari awal sebagai seorang pendidik. Jadi ini kita perlu lebih kembangkan lagi dan kuasai diri untuk menjadi sebuah reflektif bagi diri kita sendiri. Jadi yang saya akan bawakan sekarang dari modul 1.4 yang sudah saya peroleh dan saya akan bagikan. Mungkin nanti dari teman-teman sekalian ada informasi tambahan yang diperoleh di luar dari apa penyampaian saya. Mari kita saling berdiskusi, saling berkolaborasi untuk menemukan suatu gagasan baru untuk perkembangan pendidikan kita di SD 1 Perukan. Jadi yang mulai saya budaya positif. Nah, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan? Nah, sebelumnya budaya akan karakter dan perilaku yang baik. Jadi kita ketahui bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi dari budaya positif pengertian ini sudahkah Bapak Ibu melakukan hal seperti ini? Sudahkah kita melakukan budaya positif di sekolah? Sudahkah kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik? Belum sepenuhnya. Yang saya sendiri pun merasa belum sepenuhnya sebagai seorang guru melakukan kebiasaan-kebiasaan positif. Jadi ini akan menjadi acuan kita untuk mengembangkan peserta didik, mengembangkan murid kita untuk menjadikan karakter yang baik. Di sana menjadikan diri kita sendiri contoh terlebih dahulu kepada anak didik. Gitu. Jadi ini budaya positif yang menjadi sebuah kebiasaan itu untuk pengertian. Sekarang saya lanjutkan perubahan paradigma. Perubahan paradigma pendidikan kita yang dulu dengan yang sekarang berubah karena perlakuan dari kurikulum. Nah, sekarang kita dituntut untuk menerapkan kurikulum merdeka, kurikulum Merdeka Belajar dan Mengajar. Jadi di sini dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, kita dituntut untuk menjadikan anak didik kita itu sebagai subjek.
bukan menjadi objek. Nah, kalau sebelumnya pasti Bapak Ibu guru dan yang pun sendiri menganggap anak didik saya objek. Apa yang kita inginkan dia harus bisa. Apa yang kita ajarkan dia harus bisa. Kalau dia tidak bisa, marah kita. Pasti marah. Saya pun seperti itu. Ternyata setelah saya mempelajari yang namanya perubahan paradigma filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, apa yang sudah kita lakukan itu keliru. Bukan salah, tetapi keliru. Kita bisa memperbaiki. Kita ada kesempatan untuk berbenah sebagai seorang pendidik. Kita akan terus mengevaluasi diri, melakukan inovasi, melakukan refleksi diri di kelas 1 dan kelas 4. Jadi kita dituntut untuk memberikan ruang kepada anak. Biarkan anak didik untuk mengembangkan diri. Ya, biarkan anak didik untuk mencari jati dirinya. Bukan berarti kita tidak mengawasi. Kita menuntun anak-anak. Kalau ibaratkan dulu anak-anak itu sebagai kertas kosong yang perlu diisi. Ternyata itu salah. Anak didik kita itu unik. Dia punya kepribadian karakter masing-masing yang berbeda. Jadi anak didik kita itu adalah kertas buram yang perlu kita kembangkan. Dia sudah tertulis, tetapi masih buram. Kita yang menebalkan, kita yang menuntun. Jadi anak didik kita itu bukan kertas kosong. Sesungguhnya anak didik kita bukan kertas kosong, murid kita bukan kertas kosong. Dia sudah memiliki keahliannya sendiri, keunikannya sendiri. Ibaratkan seorang petani. Kita ini seorang petani. Kita ingin menanam padi. Padi kita tanam. Apakah padi itu akan tumbuh tanpa kita beri air dan media yang bagus? Tidak. Jadi ibaratkan padi itu adalah anak didik. Petani itu ibu. Karena ada menyakiti fisik di sana, ada pengaruh fisik di sana, fisik di sana. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, bertanggung jawab di sana. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ibu kecewa loh sama kamu. Dia membuat murid itu merasa bersalah. Coba kamu tidak seperti ini setimbang ibu sama pak guru tidak dimakan sama bapak merasa bersalah dan dia membuat bersalah. Itu membuat merasa bersalah. Saya juga di kalau guru berkata dia kamu sudah tahu itu lelah sekali mengatakannya. Sampai pak guru loh kalau kamu gini terus. Nah kan begitu stres ibu. Kamu tak berpikir ngajar kamu aja untuk itu dia akan merasa bersalah. Itu posisi yang kedua. Jadi akibatnya apa? Motivasinya identitas gagal dua. Selanjutnya kita akan mengarah ke posisi berikutnya, identitas berhasil atau sukses. Nah, posisi kontrol sebagai teman, sudahkah ibu bapak sebagai teman kepada anak didik? Sudah. Belum. Sedikit pertanyaan sudah belum. Kita lihat kalau sebagai teman manajer sama, berarti kita sama. Saya baru manajer itu belajar. Karena apa? Lewat keyakinan kelas dan anak
kurang. Yang selanjutnya sedikit ini berkaitan setelah posisi kontrol ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa restitusi ini? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang baik. Artinya dia yang memperbaiki. Itu segitiga restitusi. Itu dari apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih kepada rekan yang sudah berkenan mendengarkan dan ikut berdiskusi terkait program kita Guru Berbagi. Jadi kedepannya dari apa yang sudah saya lakukan, mungkin ini menjadi awal untuk kita memulai berbenah diri, mengevaluasi diri. Dan jangan lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan ruang tempat untuk kita berkolaborasi untuk menjadikan sekolah kita ini menjadi sekolah yang memiliki mutu yang baik. Untuk kedepannya tetap melakukan sebuah inovasi perubahan ke paradigma yang berbeda. Terima kasih. Sekian yang saya dapat sampaikan dan tutup kegiatan berbagi hari ini dengan salam satu. Om Swastiastu. Luar biasa bagus sekali. Oke. Nah, jadi ini kembali mengingatkan kita sebagai guru semua yang seperti disampaikan dari awal tadi,